Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Risalatu Sopa dari Prodi Keuangan dan Perbankan semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalaya Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen risiko bank untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen risiko bank dengan dosen pengampu Ibu Lati Saridewi SPD MM. Baik, sebelum kita ke materi manajemen risiko bisnis, kita harus mengetahui apa pengertian dari manajemen dan risiko itu sendiri. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakannya secara individu maupun kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Yang selanjutnya ada risiko. Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan suatu bank. Jadi, manajemen risiko bank merupakan serangkaian metodologi atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan juga mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Yang selanjutnya ada tujuan dari manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko yang dilakukan oleh bank adalah untuk memberikan kepastian tentang mekanisme arus kas yang semakin besar yang sesuai dengan aset dan juga kewajiban pihak bank kepada pihak lainnya. Setelah mengetahui pengertian dan juga tujuan dari manajemen risiko bank itu sendiri, ada 8 jenis risiko yang harus dihadapi oleh suatu bank. Untuk yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat dari kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Dengan demikian, bank dapat mengkompensasi dengan mengatur bahwa pemberian kredit yang mempunyai risiko tinggi harus diimbangi dengan pendapatan yang lebih tinggi pula dengan suku bunga di atas normal. Yang kedua adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat adanya pergerakan pada suatu harga pasar dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan juga dapat merugikan pihak bank. Cakupan dari risiko pasar meliputi beberapa aspek. Yang pertama, risiko nilai tukar, yang kedua risiko komoditas, dan yang ketiga adalah risiko ekuitas. Adapun cara penyelesaian permasalahan dalam risiko pasar ini. Yang pertama adalah dihindari apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil. Yang kedua, cara penyelesaiannya adalah dengan diterima dan dipertahankan apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis. Yang ketiga, dinaikkan, diturunkan, ataupun dihilangkan apabila risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola dengan baik. Yang keempat adalah dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada atau membagi risiko dengan pihak lain. Yang terakhir adalah dipagari, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas disebabkan oleh ketidakmampuannya bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
Bank juga perlu memelihara dana dalam jumlah yang memadai dan aktiva lancar untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dan permintaan dana yang muncul dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah risiko operasional. Risiko operasional bersumber dari masalah internal perusahaan, seperti human error, kegagalan sistem, ataupun adanya masalah eksternal yang dapat mempengaruhi pada operasional suatu bank. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya risiko operasional ini. Yang pertama adalah infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, ataupun pengamanan, dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah prosesnya, dan faktor yang ketiga adalah sumber dayanya. Untuk mengatasi masalah risiko ini, maka pihak bank harus membuat analisis yang mencakup tentang menghitung dan memetakan risiko yang sedang atau akan terjadi, memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan, memutuskan pembentukan mekanisme, dan juga memutuskan sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung pengalokasian risiko ini. Yang kelima adalah risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum atau kelemahan dari aspek yuridis, seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak memadai. Bisa juga timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari pada risiko ini. Proses pengelolaan risiko hukum ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi ataupun melakukan pengendalian atas risiko yang inherent atau melekat pada risiko hukum ini. Yang keenam adalah risiko strategik. Risiko strategik disebabkan karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Yang ketujuh adalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan disebabkan karena adanya pihak bank yang tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah berlaku. Sumber risiko kepatuhan ini antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kurangnya kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar yang telah berlaku umum. Yang kedelapan adalah risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko yang terjadi akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pada industri perbankan, dampak yang akan ditimbulkan dapat berupa ditinggalkannya investor, penurunan harga saham, dan juga ditinggalkannya penyimpan dana, dengan akibat yang akan sulit untuk dikendalikan apabila bank tidak cepat-cepat untuk mengembalikan kepercayaannya. Sebagai contoh kasusnya, suatu waktu, bank dapat saja kekurangan dana, sehingga akan terjadinya kalah clearing. Bahkan lebih parahnya lagi, jika bank tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar penarikan dana simpanan nasabah. Jika ini terjadi dan menjadi berita di media cetak maupun di media elektronik, maka situasi ini akan menjadi lebih buruk dan akan menimbulkan masalah yang akan lebih besar pada bank tersebut. Maka dari itu, penerapan sistem manajemen risiko pada dunia perbankan sangatlah penting, baik itu untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian atas risiko tersebut, ataupun untuk memperkuat struktur kelembagaannya. Dengan demikian, tahapan pertama yang harus dilakukan untuk mengelola risiko, apapun itu jenis risikonya, adalah identifikasi risiko. Bila mana bank salah mengidentifikasi risiko, maka bank tersebut akan keliru pula dalam pengukuran risiko yang teridentifikasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.